Maka dia bilang kamu tidak pernah melihat dia kan? Iya. Gitu. Kalau Petrus kemana-mana bawa gambar, ini Yesus, guru saya, gitu kan? Berarti kan mereka lihat kan gitu. Petrus kan nggak bawa gambar dari Yesus Kristus, tapi dia menceritakan apa yang dilakukan, apa yang diterima oleh Yesus Kristus. Selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda bersama dengan kami di acara podcast kebenaran. Kami punya moto yaitu ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pengajaran yang ada di dunia ini, terutama khususnya di dalam internal kekristenan, ada ribuan pengajaran. Dan tentu kita sebagai orang yang cinta kepada kebenaran seharusnya memiliki hasrat untuk mencari tahu mana yang benar-benar dari Tuhan. Itu adalah tugas kita semua ya Pak Kurnia. Kira-kira demikian. Dan kami ada di tengah-tengah Anda saat ini berusaha memberikan pencerahan tentang kebenaran. Kami sengaja akan membawakan tema-tema yang cukup menarik untuk kita kupas malam hari ini. Bersama dengan saya Pak Kemala Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Rego. Dan bersama dengan saya juga Pak Diakin Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Terima kasih Pak sudah mau menemani saya di sini. Saya akan coba angkat satu tema. Menurut saya ini sangat menarik. Kenapa demikian? Karena seringkali orang menganggap ini tidak penting, ya. Hal yang biasa. Ya, hal yang biasa saja, nggak penting untuk dikupas. Bahkan seringkali orang menganggap ini hal yang sepele, gitu. Tetapi tentu kita yang cinta kepada kebenaran ingin menggali apakah demikian kata firman Tuhan. Ini perihal ini loh Pak. Saya ingat gitu. Dulu kalau waktu saya masih kecil, kalau ngelihat foto di tembok, kita secara otomatis begitu masuk ke rumah orang Kristen, lihat ada foto, ini foto Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus. Jadi secara otomatis kita udah tahu, ini wajah Tuhan Yesus. Apalagi yang ada ada gambar cahayanya kepalanya gitu loh. Terus rambutnya gondrong kan gitu. Ada jenggot, pakai jubah ya, pakai jubah panjang warna putih gitu ya. Terus wajahnya ganteng sekali kan gitu. Tapi belakangan ini ada satu video short itu dari saya nggak bisa sebutkan namanya di sini bersumber dari siapa, tapi judulnya itu ada seorang Romo yang wajahnya mirip sekali dengan wajah Tuhan Yesus. Menurut mereka gitu loh. Dan kalau saya bandingkan ini memang mirip tokoh Tuhan Yesus di film Yesus yang lama itu Pak, yang zaman dulu punya. Tapi saya lupa itu tahun berapa, tapi jadul sekali dan wajahnya mirip ini. Dan memang karena sangat mirip sekali, akhirnya orang kerumun gitu. Karena memang foto bersama. Iya, karena memang benar-benar wajahnya mirip Yesus. Sekarang yang menjadi persoalan ada lagi loh Pak. Timbul deskripsi orang tentang Yesus itu ya kira-kira begini gitu. Kalau ditanya Yesus kamu seperti apa ya, pokoknya Yesus saya itu gondrong, mukanya agak ke timur-timur tengahan gitu, tapi kulitnya putih, wajahnya tampan, brewok begitu. Sekarang yang saya mau tanya Pak, kira-kira Alkitab itu ada nggak catatan tentang ciri-ciri fisik Yesus sendiri? Kan dia kan menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia, seharusnya manusia di zaman itu atau bahkan nubuatan sebelum Yesus ada nggak deskripsi tentang Mesias itu bagaimana menurut Alkitab? Silakan Pak Kurnia. Ya. Jadi sebenarnya kalau wajah Tuhan Yesus itu kan kalau di film-film itu kan ya kan berbeda-beda itu.
Karena ada banyak film tentang Tuhan Yesus ya. Iya, iya. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, ya kan, macam-macam, ada banyak tuh seri. Ya setiap pemerannya kan pasti Beda-beda ya. berbeda-beda Iya. gitu. Terakhir itu The Passion itu Jim Caviezel kalau nggak salah. Ya, yang Iya. yang terakhir kan. Iya, iya. Jadi berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Iya, iya betul. Maka kalau kita cari di Google itu wajah Tuhan Yesus itu bisa muncul 30-an wajah yang berbeda-beda begitu kan. Ada yang hitam juga ada ya Pak? Ada yang hitam juga. Ada yang sipit gak Cina ya? Jadi jelaslah bahwa yang di kalender-kalender itu pasti bukan wajah Tuhan Yesus, kan seperti itu. Iya. Ya, jadi karena kan begini, yang melihat langsung wajah Tuhan Yesus, Iya. seperti murid-murid rasul-rasul itu kan tidak ada yang gambar itu, Nggak ada peninggalan sejarah tentang bagaimana deskripsi wajah Yesus. tidak ada. Jadi selama Yesus Kristus ada di muka bumi ini, di dalam pelayanannya tidak ada satupun yang mengabadikan Pak ya? Iya. Mengapa? Karena Nggak ada lukisan tentang Yesus. nggak ada lukisan tentang Yesus Kristus. Orang munculnya Pak, muncul lukisan itu. Gini, orang Yahudi sendiri kan waktu zaman Tuhan Yesus kan menganggap kan penghujat, kan gitu. Maka disalibkan. Iya, iya. Itu musuh bangsa oleh secara bangsa Yahudi kan. Kita kan ada gambar-gambar pahlawan itu kan karena bagi bangsa Indonesia itu Kita pahlawan. pahlawan ya. Nah, tetapi bagi bangsa Yahudi secara bangsa kan ini menghujat Allah. Karena anak tukang kayu kok menyamakan diri dengan Allah, anggapan mereka. Kan begitu. Nah, murid-murid rasul-rasul juga tidak menggambar wajah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tahu pasti sebenarnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, baru kemudian diperkirakan ada ketemu satu sketsa lukisan dari Leonardo da Vinci. Itu lukisan itu diberi judul The Last Supper. Jadi yang perjamuan Iya, iya. Terakhir, malam terakhir. terakhir itu, Yang di meja itu ya yang Pak? di meja itu. Nah, itu kan rambutnya gondrong-gondrong begitu kan. Kenapa? Karena itu dibuat oleh Leonardo da Vinci itu kan abad 16. Di mana abad 16 ya orangnya seperti itu. Oh. Rambutnya kan panjang-panjang. Laki-laki pada waktu itu kebanyakan begitu. Iya, di abad 16 itu kan seperti itu. Kalau kita gambar-gambar orang-orang abad 16 begitu kan akan ketemu orang seperti itu semua. Jadi Leonardo da Vinci berpikir Yesus juga seperti itu. Deskripsinya bakal begitu gitu. Itu menurut gambaran dari Leonardo Leonardo Vinci. sebagai pelukis itu Pak ya? Pelukis. Jadi ketemulah Yesus akhirnya di The Last Supper-nya Leonardo da Vinci itu dia berambut panjang begitu. Berarti sebelum di abad ke-16 itu belum pernah ada seniman atau siapapun orang yang Mengabadikan wajah Yesus. melukis wajah Yesus, belum ada. Sampai terkenal maksudnya gitu loh. Oh, enggak. Yang diperkirakan itu juga yang The Last Supper itu kan memang diperkirakan itu Leonardo da Vinci, itu gambaran dia yang karena gaya lukisnya semuanya itu mirip dengan Mona Lisa, maka dianggap itu tulisan gambar dia, itu di abad 16. Dan yang penting adalah bagaimana Alkitab sekarang kan? Iya, betul. Alkitab menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Pastilah waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, dia pasti tidak berambut panjang, nomor satu. Kenapa begitu? Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 14. Tidak berambut panjang. Ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, jadi kehinaan bagi laki-laki Kalau dia berambut kalau panjang. ia berambut panjang, begitu. Jadi di dalam Alkitab orang berpikir zaman dulu mungkin nggak ada ini pisau cukur. Nah, salah, gitu. Orang yang nggak kena cukur rambutnya itu adalah orang yang bernazar, seperti Simpson, orang nazar, kan begitu, orang nazir, Simpson kan. Yang lainnya yang nggak bernazir, bukan orang nazir ya potong pendek. Gitu. Maka laki-laki
Rasul Paulus berkata adalah kehinaan kalau laki-laki itu berambut panjang, dan Yesus itu kan laki-laki, Iya. maka dia pasti dia tidak berambut panjang. Itu yang pertama, Pak. Itu yang pertama. Alasan pertama. Jadi nggak mungkin dia berambut panjang. Nah, kemudian kalau kita baca di Yesaya 53, ini ada nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias yang akan datang. Oke. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yesaya 53 ayat 2 dan ya bisa dari ayat 1 dan 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taluk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ya, jadi ia tidak tampan Ya. dan semaraknya pun tidak. Jadi tidak ada semarak, tidak ada Maksudnya nggak ada nilai apa namanya gantengnya gitu ya. kebanggaannya lah, Secara fisik. secara wajah. Ini Tidak menarik itu maksudnya. Ini kalau Yesus Kristus datang di muka bumi ini, ya kan, dengan wajah yang seperti di foto itu perempuan-perempuan Yahudi bisa tertarik sama Yesus, bisa kerumunin itu. Dan Tuhan Yesus kan ketika dia mengambil rupa, dia itu kan mengambil rupa dikatakan seorang hamba, gitu. Jadi orang tidak akan menginginkannya, rupanya pun tidak. Berarti maksud saya bayangan kebanyakan orang tentang wajah Yesus seperti yang tadi saya sebut di awal-awal video Ganteng, sama sekali salah gitu. Menurut Alkitab yang Itu pasti salah. dan tidak mungkin Yesus berambut gondrong. Tidak mungkin berambut gondrong. Wajahnya mungkin ya pasti tidak setampan yang bintang film itu kan gitu. Nah, bukannya itu, Pak, bukannya seandainya kekristenan ini dia bikin gambar, bikin patung, itu kan sudah ada perintahnya di perintah apa itu 10 hukum Taurat itu 10 hukum apa yang diterima Musa kan nggak boleh membuat patung. Apakah membuat gambar itu juga termasuk membuat patung? Yang di keluar Gambaran, gambar ya itu kan. Ya, kalau buat gambar untuk apa kan, maka guru sekolah minggu itu kan mesti pintar itu, pasti jelas ini cuma gambar gitu. Kita nonton film juga kan harus mengerti bahwa itu bukan wajah Tuhan Yesus, itu hanya memerankan kan begitu. Jadi kalau bintang film gitu kan ya kemudian nyembah bintang film itu ya jadi salah. Tapi kan akhir-akhirnya setelah dia bikin gambar, bikin patung, kadang-kadang mereka kalau kita lihat berdoa di bawah patungnya Yesus, Oh, ya, iya, di bawah salah. gambarnya Yesus kan. Padahal itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar misalnya mau bikin peran untuk ngajar sekolah minggu, ya kan itu masih bisa. Cuma guru sekolah minggu kan harus ngerti, harus menjelaskan begitu. Karena nggak ada yang tahu wajah Tuhan Yesus. Maka kalau dalam alat peraga itu ya Tuhan Yesusnya ya disesuaikan dengan Alkitab, jangan gondrong, kan gitu. Harus jangan gondrong. Iya, karena kan indikasinya kan seperti itu. Dan tidak tampan, Pak. Nah, ini yang bikin dia tampan ini repot ini. Adalah kehinaan kan Iya, bagi laki-laki kalau dia berambut panjang. Berarti kalau gereja yang benar memerankan tokoh Yesus Kristus harusnya tidak gondrong gitu ya. Harusnya tidak. Perannya maksudnya. Perannya. Berarti kalau selama ini saya perhatikan itu peran-peran yang di film rata-rata hampir semua salah loh, Pak. Saya belum pernah lihat peran Tuhan Yesus yang rambutnya pendek gitu. Oh iya, karena kan itu gambaran dari The Last Supper-nya yang Leonardo da Vinci itu cikal bakalnya kenapa Yesus jadi berambut gondrong, itu adalah penggambaran dari gambar di The Last Supper yang diperkirakan digambar oleh Leonardo da Vinci di abad 16 itu. Maka terus-terusan lah dari situ kan. Tetapi abad mula-mula tidak pernah ada memang gambar yang ditemukan yang mendeskripsikan tentang Yesus Kristus. Tidak ada. Murid-murid kan tidak menggambar, gitu, tidak menggambar. Bahkan kalau di 1 Petrus 1 ayat 7 dan 8. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, jadi Petrus itu pergi memberitakan tentang Yesus tidak bawa foto. Ini Yesus yang disalib, nggak begitu. Gitu. Makanya dia bilang kamu tidak pernah melihat dia kan? Gitu. Kalau Petrus kemana-mana bawa gambar, ini Yesus, guru saya, gitu kan? Berarti kan mereka lihat kan gitu. Petrus kan nggak bawa gambar dari Yesus Kristus, tapi dia menceritakan apa yang dilakukan, apa yang diterima oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri saat Thomas tidak percaya kan Yesus juga berkata kepada Thomas kan, Pak, kamu karena kamu melihat kamu percaya. Kan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Betul. Berarti idealnya sebetulnya di dalam Kristen tidak perlu pasang-pasang foto sebenarnya. Betul, tidak ada gambar. Nggak ada perlu lah itu. Berarti penginjilan orang tentang siapa Yesus itu pada waktu itu, penginjilannya itu bukan termasuk bagian daripada deskripsi tubuh Yesus, bukan? Bukan. Oh, dan iman percaya orang itu sebenarnya tidak penting untuk mengetahui deskripsi tubuh Yesus seperti apa. Iya. Gitu. Jadi bukan Yesus seperti ini, nggak begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada diri Mesias yang akan menyelamatkan. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus setelah kebangkitan, itu murid-murid itu tidak langsung kenal. Setelah kebangkitan, Yesus Kristus, murid-murid yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu mereka tidak langsung kenal. Mukanya beda berarti pada waktu dengan waktu dia masih hidup, dengan pada waktu dia setelah dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya pasti, karena kan mereka tidak langsung kenal itu Tuhan. Coba kita baca di ini kisah yang di ini Yohanes pasal 20 itu. Yohanes pasal 20. Nah, ini tentang si Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena itu kan begitu dekat, ya kan? Begitu dekat dengan Tuhan Yesus, mengenal wajahnya pasti kan gitu. Tetapi di Yohanes pasal 20 ini ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu. Maksudnya tidak tahu ya, Pak? Iya, jadi ada malaikat, ada Tuhan Yesus, gitu kan. Maria kan menoleh ke belakang melihat Yesus. Tapi tidak tahu ya, Pak? Nah, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus itu kan tidak jarak dekat. Oh iya. Terus? Tidak tahu maksudnya nggak kenal wajah Yesus. Nggak kenal wajah Yesus. Padahal kan baru beberapa hari. Iya. Yesus mati, kemudian ini kan hari ketiga. Oke, saya lanjut sampai ayat berapa, Pak? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, malah Maria menyangka Tuhan Yesus itu Adalah penunggu taman. Gitu. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Nah, pas Tuhan Yesus ngomong Maria, suaranya nih. Aduh, merinding juga saya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi wajahnya berubah, tetapi Maria dari suaranya langsung kenal. Gitu. Jadi dari suara. Ini maksudnya Maria Magdalena. Oh, yang kalau nggak salah yang Pernah Iya, masih mengurapi minyak ya, Pak. Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu. Oh. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di Injil Lukas itu ada 2 orang murid yang jalan ke Emmaus ini. 2 murid ini. Lukas pasal 24
Jadi bisa dibaca dari ayat ini 21 sampai 24 saya baca. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya ini terjadi. Ya, jadi ini 2 orang murid ini meninggalkan Yerusalem, begitu, ya kan? Ini katanya sudah lewat 3 hari sejak penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka ini sedang bicara kepada Tuhan Yesus ini dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tahu yang mereka bicarakan adalah Tuhan Yesus, gitu kan? Jadi menurut 2 murid ini hanya Tuhan Yesus ini yang tidak tahu apa yang terjadi barusan ini, begitu. Kan murid-murid kan pikir ya sebenarnya mereka pikir Tuhan Yesus yang disalib itu tadinya Tuhan gitu. Mereka kan belum tahu tentang kebangkitan ini, gitu. Nah, jadi berjalan cukup lama dan kemudian kalau kita lengkah ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke gubur itu dan mendapatkan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, baru Yesus ngomong ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya ke segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, jadi mereka nggak percaya, sudah yang Maria sudah lihat, kasih tahu, tetapi tidak percaya nih. Nah, kemudian ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Iya, jadi 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus ini udah cukup lama berjalan kan, kemudian mereka makan dan Tuhan Yesus memberi berkat, mengucap syukur, dan yang lalu katanya terbuka mata mereka. Kenapa terbuka mata mereka? Mereka melihat kan lubang paku di tangannya. Baru mereka tahu itu Tuhan Yesus. Berarti intinya Pak ya, intinya gambar-gambar yang beredar saat ini, ya kan? Itu sebetulnya bukan wajah Yesus Kristus. Bukan wajah Yesus. Jadi kalau mereka anggap itu wajah Yesus Kristus, ya kan? Berarti akan timbul masalah. Itu pasti kesalahan. Ini kita kupas di bagian kedua Pak. Iya. Memang tentang ini saya pikir akhirnya kita kebuka juga ini dari sekian. Aduh, saya ngalamin ini dari kecil Pak Kurnia, tapi nanti kita kupas di bagian kedua. Masih penasaran saya tentang deskripsi Tuhan Yesus ini. Tetapi tunggu di bagian kedua, nanti kami akan menggali lebih detail lagi tentang apa kata Alkitab tentang deskripsi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Selamat malam. Selamat malam.